Semoga kesehatan Anda, pekerjaan Anda, relasi dalam keluarga Anda dipulihkan. Anak-anak Anda yang sering kali bikin Anda pusing, orang tua Anda yang sedang sakit, pekerjaan Anda yang sedang terpuruk, dipulihkan. Tuhan, mulai hari ini aku mau menjadi pendengar firman dan juga pelaku firman. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap Anda semua dalam keadaan baik. Izinkan saya mau menyapa para penonton Bible Learning yang berusia remaja dan anak-anak. Ternyata katanya ada banyak, puji Tuhan. Di usia muda mereka sudah berkenalan dengan firman Tuhan. Semoga firman ini menuntun langkah kalian, menjadi berkat buat masa depan kalian semua. Saudara-saudaraku yang terkasih, izinkan saya di video ini untuk mengungkapkan rahasia yang menjadi kekuatan dalam hidup manusia. 3 kekuatan, 3 pilar hidup manusia ini diinspirasikan dari bacaan-bacaan yang kita baca dalam perayaan Ekaristi hari Selasa tanggal 26 September. Masih melanjutkan kitab Esra, masih berbicara soal Mazmur bab 122, masih juga melanjutkan Injil Lukas. Ternyata bacaan-bacaan ini kalau dibaca bersama-sama, ditarik benang merahnya, kita bisa melihat ternyata ada 3 pilar, 3 kekuatan dalam hidup orang beriman. 3 kekuatan inilah yang selalu diminta dalam doa-doa orang beriman. Diharapkan berkat-berkat Tuhan mengalir, perlindungan Tuhan, pemulihan-pemulihan Tuhan bekerja saat 3 kekuatan ini mulai goyang, mulai rapuh, bahkan tidak jarang hancur berantakan. Nah, saudara-saudaraku, apa aja sih Romo 3 kekuatan itu? Persis seperti menara di samping saya ini, yang saya susun dari kotak-kotak yang berwarna-warni, kotaknya juga berbeda-beda. Saya tidak meminta Anda untuk memilih ya, tetapi saya mau menunjukkan bahwa ketika 1 pilar goyang, sementara 2-nya masih kuat, hati-hati. 1 pilar hancur bisa membawa kehancuran bagi kekuatan yang lain, sehingga hidup kita menjadi tidak berbentuk lagi. Persis seperti menara yang di samping saya ini, ketika ada goncangan, ada gangguan, ada masalah, hancur, tidak berbekas lagi. Apa yang menjadi kekuatan bagi kita, yang kita bangga-banggakan, hancur tanpa bekas. Persis seperti yang dialami oleh orang-orang Israel ketika mereka dibuang ke Babel. Semuanya loh saudara-saudara. Bukan cuma bait Allah saja hancur. Tanda bahwa Allah ada di tengah-tengah mereka. Allah selalu melindungi mereka. Allah selalu beserta mereka. Sudah tidak ada lagi jejaknya. Bait Allah sudah dibakar. Bait Allah sudah dinajiskan. Bait Allah sudah dikotori oleh penjajah-penjajah asing ini. Lalu juga tanah-tanah mereka, rumah-rumah mereka, persaudaraan mereka juga hancur berantakan saudara-saudara. Ada banyak suami-suaminya dibawa ke pembuangan, istri-istrinya harus tinggal di tanah Israel. Ada banyak dipisahkan orang tua dengan anak-anaknya, pasangan suami istri, kakak beradik, rekan-rekan, persahabatan, tetangga-tetangga, ada begitu banyak yang hancur. Karena sebagai informasi, yang dibuang ke pembuangan Babel itu tidak semua saudara-saudara. Yang dibuang hanyalah orang-orang yang memang punya bakat, kemampuan, kekuatan, orang-orang terampil, orang-orang punya kebijaksanaan, orang-orang yang bisa dipekerjakan nanti di Babel. Sementara orang-orang tua, orang-orang sakit-sakitan, kebanyakan perempuan itu ditinggalkan di tanah terjanji. Maka dari itu saudara-saudara, pembuangan bukan cuma soal kehancuran bait Allah, tapi juga kehancuran iman, rasa percaya orang Israel, kehancuran relasi-relasi yang ada di antara orang Israel. Padahal kita semua sudah tahu yang namanya Israel itu kekerabatannya, persaudaraannya itu sangat amat kental, hancur berantakan.
Lalu juga yang hancur adalah apalagi kalau bukan harta milik mereka. Tidak lagi berbekas. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, yang kita baca dalam kitab Esra hari ini, itu dari Esra bab 6, ayat 1 sampai ayat 20, itu berbicara tentang bagaimana Allah memulihkan apa-apa saja yang hancur di tengah-tengah orang Israel. Ternyata Allah masih ada. Ternyata Allah masih peduli. Ternyata Allah masih penuh kuasa. Di mana kemahakuasaan Allah ditampilkan? Kita bisa lihat bagaimana Allah masuk hadir dalam mimpi 3 raja orang-orang Persia yang mengalahkan Babel. Allah bekerja, Allah berkuasa, menguasai kehidupan 3 raja penguasa ini. Siapa saja mereka? Dikatakan dalam bacaan pertama mereka adalah Raja Kores, Raja Darius, dan Raja Artasastra. 3 raja Persia yang disentuh oleh kuasa kasih Allah membuat mereka semua, meskipun mereka penjajah, mereka memulihkan orang-orang Israel. Mereka dipakai oleh Allah sebagai perpanjangan tangan Allah. 3 raja ini mengizinkan orang-orang Israel di Babel boleh pulang ke negeri mereka. Lalu juga tidak berhenti sampai di situ. 3 raja ini mensupport dengan caranya masing-masing pembangunan rumah Allah di Yerusalem. Tetapi saudara-saudara, problemnya belum selesai di situ. Bukan cuma hancur lalu dikasih duit lalu bisa bangun lagi. Di kitab Esra, Nehemia, kita juga bisa melihat ternyata ada pro dan kontra. Ketika mereka pulang ke negerinya, mereka lihat bait Allah hancur. Tapi mereka juga melihat ternyata rumah-rumah mereka juga hancur. Ladang-ladang mereka sudah ditempatin oleh orang-orang lain. Dan juga keluarga mereka juga terpencar-pencar. Mereka mungkin cari sanak saudaranya, tetapi sudah tidak menemukan lagi. Hancur berantakan. Nah, pro dan kontranya adalah mana yang mau dibangun dulu? Bait Allah dulu atau rumah mereka dulu? Itu bukan persoalan yang mudah, saudara-saudara. Karena apa? Persaudaraan mereka sudah hancur, harta milik mereka juga sudah tidak ada lagi. Sekarang pilihannya mau bangun bait Allah dulu atau mau membangun rumah mereka dulu. Semuanya sedang sama-sama susah. Nah, disinilah saudara-saudara, iman berbicara. Kuasa kasih Allah bekerja dalam diri orang-orang Israel. Ketika orang-orang Israel yang kembali dari pembuangan cenderung tergoda untuk berpikir secara egois. Loh, kita aja susah, kita aja merana, kita aja melarat, bagaimana kita mau membangun bait Allah? Saudara-saudara, akhirnya di tengah-tengah orang-orang Israel terjalinlah sebuah rasa persaudaraan. Ini dia. Setelah mereka menomorsatukan Allah, kita bangun dulu bait Allah. Tanda Allah di tengah-tengah kita. Maka ketika hidup kita amburadul, hancur-hancuran, kita harus menomorsatukan Allah dulu. Yang kedua juga perbaiki persaudaraan. Ini yang paling penting. Banyak orang, kok gereja baca firman Tuhan, tetapi persaudaraannya tidak pernah diperbaiki. Sehingga pemulihan belum bekerja secara maksimal. Orang Israel setelah memutuskan, ya udah kita bangun dulu bait Allah. Setelahnya yang lain bisa menyusul. Lalu setelah itu terciptalah persaudaraan orang-orang pasca pembuangan. Yang susah, meskipun sama-sama susah, membantu teman-temannya, saudaranya, tetangganya yang lebih susah. Itu kuncinya, saudara-saudaraku yang terkasih. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, kalau hal itu terjadi, betul apa yang dikatakan oleh Mazmur bab 122. Dikatakan, si pemazmur, aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Saudara-saudaraku terkasih, hal-hal yang hancur, hal-hal yang terlepas dari tangan bangsa Israel ketika mereka menomorsatukan Allah, ketika tercipta juga persaudaraan yang diperbaiki, betul-betul janji Allah, pemulihan Allah sungguh menjadi nyata. Betul-betul mereka seperti orang yang bermimpi. Apa yang hancur, apa yang berantakan, apa yang hilang, sekarang mereka berdiri di pintu gerbang Yerusalem untuk masuk ke dalam rumah Allah.
Dikatakan, "Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat, kepadamu suku-suku berziarah, yaitu suku-suku Tuhan. Mereka bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di Yerusalemlah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud." Saudara-saudara yang terkasih, masa Anda nggak mau sih pemulihan terjadi dalam kehidupan Anda? Rezeki, relasi, kesehatan apapun itu yang sedang goyang, yang sedang hancur berantakan. Ada kalanya kehancuran yang satu membuat kehancuran yang lain lagi. Jangan biarkan saudara-saudara kehancuran demi kehancuran terus merundung kehidupan Anda. Kuncinya satu, nomor satu kan Tuhan. Punya nggak waktu untuk berdoa buat Tuhan? Punya nggak waktu khusus untuk membaca firman-Nya? Apakah ajaran-ajaran Tuhan juga mewarnai kehidupan Anda, keputusan-keputusan Anda, tindakan-tindakan Anda? Itu yang pertama. Lalu apakah saudara-saudara kita bisa hidup menjadi saudara bagi sesama kita? Persis yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Lukas bab 8 ayat 19 sampai 21. Pada waktu itu, ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus datang untuk menjumpai Yesus. Tetapi mereka tidak dapat karena ada begitu orang yang mengurumuni sebuah rumah di mana Yesus tinggal. Lalu orang-orang berkata kepada Yesus, "Ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan dikau." Tetapi secara mengejutkan Tuhan Yesus berkata, "Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya." Romo-romo, kalau gitu Tuhan Yesus tidak menghormati Ibu Maria dong, ibunya. Tidak, malah Tuhan Yesus mengangkat Maria sebagai pendengar sabda Tuhan dan juga pelaku firman Allah. Saudara-saudara yang terkasih, apakah Anda menyadari mulai saat itu Tuhan Yesus melebarkan horizon, membuka pintu-pintu untuk bagaimana kita menjadi saudara. Apalagi orang Yahudi ya, yang saudara itu yang sesuku sama kita, yang saudara itu yang sedarah sama kita, yang saudara itu yang punya hubungan kekeluargaan sama kita. Kalau itu tidak dilepas saudara-saudara, orang akan menjadi komunitas-komunitas atau kelompok-kelompok yang eksklusif belaka. Tidak bisa bersaudara bagi semua orang. Karena hanya mementingkan keluarganya sendiri, rumah tangganya sendiri, hidupnya sendiri. Tetapi saudara-saudara, Tuhan Yesus menjadikan kita semua saudara. Sejauh kita mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya, maka mendengarkan firman Tuhan menjadi penting dan juga menjadi pelaku firman menjadi sangat penting juga. Tidak kalah pentingnya itu. Saudara-saudaraku terkasih, saya sadar sesadar-sadarnya memang tidak mudah menjadi saudara satu sama lain. Kakak adik aja banyak yang berantem, Romo. Yang hubungan darah aja, bahkan orang tua sama anak aja ada yang sambil maki-maki, saling kutuk-mengutuk, Romo. Apalagi sama orang lain yang gak punya ikatan. Saudara-saudaraku terkasih, dengarkan firman Allah dan lakukan. Anda akan berjumpa dengan begitu banyak orang-orang lain, pribadi-pribadi lain yang juga melakukan hal yang sama yang menjadi saudara dengan Anda. Saudara-saudara seiman inilah yang memperkaya kehidupan kita sehingga kita menjadi utuh sebagai manusia. Dan kalau begitu berkat-berkatnya akan mengalir. Maka dari itu saudara-saudara, pesannya sederhana, dengarkan sabda Tuhan, jadi pelaku firman, biarlah rencana-rencana Tuhan, pemulihan-pemulihan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Itulah doa-doa saya. Jangan pernah berhenti menjadi pelaku firman, meskipun Anda dianggap rugi oleh dunia. Jangan pernah menyerah menjadi pelaku-pelaku firman, karena disitulah pemulihan mulai terjadi dalam kehidupan Anda. Apapun itu, cintai sesama kita sebagai saudara. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semoga kesehatan Anda, pekerjaan Anda, relasi dalam keluarga Anda dipulihkan. Anak-anak Anda yang sering kali bikin Anda pusing, orang tua Anda yang sedang sakit, pekerjaan Anda yang sedang terpuruk, dipulihkan. Tuhan, mulai hari ini aku mau menjadi pendengar firman dan juga pelaku firman. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa,
Ya Bapa yang baik, terima kasih untuk semua kasih-Mu dalam kehidupanku. Terima kasih untuk kebaikan-kebaikan-Mu. Kau pulihkan kehidupanku, Kau jaga aku dan Kau lindungi kehidupanku. Syukur dan terima kasih. Meskipun aku tidak pantas untuk menerimanya, apa yang tadinya tidak mungkin dalam pikiranku, semuanya menjadi mungkin. Selalu ada jalan keluar bila aku berpegang dan bertopang padamu sendiri. Ya Bapa, masih ada beberapa perkara yang masih harus aku hadapi saat ini. Aku percaya kebaikan-Mu yang sudah-sudah dalam kehidupanku tetap akan aku terima untuk membereskan masalah-masalahku ini. Aku tetap mau berpegang pada kasih-Mu. Aku tetap mau percaya. Aku mau menjadi pendengar firman dan juga menjadi pelaku firman. Bapa yang kudus, biarlah kekuatan-Mu bekerja dalam diriku, dalam sendi-sendi, dalam urat nadi dan seluruh aliran darahku, memancar dalam wajahku, dalam kata-kata dan tindakanku. Biarlah berkat-berkat itu juga mengalir buat keluargaku, buat orang-orang yang ada di sekitarku. Aku mau berdoa untuk orang-orang yang masih dalam pergulatan berat. Kiranya kasih-Mu juga boleh turun atas mereka. Bapa, berkati orang tuaku, berkati kakak adikku, berkati anak-anakku, berkati pasangan hidupku, berkati keluargaku, berkati semua manusia yang mencari Engkau. Sini semua kami serahkan dalam diri Yesus Kristus Tuhan kami, namanya yang mengatasi segala nama. Tidak ada yang tak mungkin dalam Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.